puasanya masih lancar gak nih? Masih semangat gak nih? Tentunya dong, karena episode Cupi kali ini spesial nih. Kita bakalan bahas tentang olahraga yang katanya bisa menambah energi dalam berpuasa. Kira-kira olahraga apa ya? Cupi, cuap-cuap sambil ngopi. Daripada kita bertanya-tanya, kita udah kedatangan tamu spesial nih. Ini dia Ibu Gusti Puspa. Terima kasih Mbak Levila. Halo Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih. Sehat dan semangat. Oke, semangat terus ya Ibu. Nah Ibu, ngomongin tentang yoga, Ibu tuh udah berapa lama sih Ibu menjadi pelatih yoga? Saya menjadi pelatih yoga kurang lebih 10 tahun. Wow, lama banget ya. Nah, dari 10 tahun ini kan udah banyak banget pengalamannya. Tapi banyak nih Bu, orang awam yang belum tahu nih sebenarnya olahraga yoga itu olahraga yang seperti apa. Dan apakah termasuk dalam olahraga yang ringan atau olahraga yang berat gitu Ibu? Sebenarnya olahraga itu satu-satunya olahraga yang menggabungkan unsur pikiran, tubuh, dan emosi atau hati. Jadi kita menyeimbangkan kondisi pikiran, tubuh, dan hati kita. Oke, jadi kompleks ya. Ya. Nah, kalau misal untuk pemula sendiri, kalau mereka mau melakukan olahraga yoga, apa aja sih peralatan yang dibutuhkan atau perlu kostum khusus atau perlu sepatu khusus seperti itu Ibu? Jadi yoga itu sebenarnya yang paling basic itu adalah yoga mat, yoga yang memakai matras. Ya, jadi matras ya. Tidak memerlukan sepatu, tetapi sekarang kebanyakan matras itu dibuat agak licin karena murah ya. Kecuali kalau matras yang harganya mahal itu memang dia itu kan bisa agak nggak slippery. Tetapi sekarang ada kayak glove atau kaos kaki yang untuk yoga. Tetapi sebenarnya dari basicnya dari sananya itu yoga itu tanpa alas kaki, hanya memakai matras atau mungkin memakai lantai saja. Oh gitu, jadi kalau misal kita nggak punya matras tapi mau olahraga yoga bisa pakai lantai aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Atau ada spesifikasi lantai tertentu Ibu? Yang diutamakan adalah lantai yang tidak licin. Jadi lantai apa saja boleh. Oke, jadi kalau misal kalau mau olahraga yoga itu gampang, cuman pakai matras atau tanpa matras juga bisa ya Ibu. Boleh. Nah, untuk pemula yang baru mau belajar, ada nggak sih Ibu pose-pose dasar yang bisa dipelajari sendiri di rumah? Sebenarnya untuk orang yang dasar yang baru mengenal yoga itu bukan pose yang dipelajari, tetapi nafas. Oh, nafas. Ya. Nafasnya ada tipe-tipe nafas nggak Ibu? Nafas apa atau nafas apa? Jadi ada sistem pernafasan atau pranayama yang membuat tubuh menjadi rileks. Ada sistem pranayama yang membuat tubuh kita tuh panas atau membuat kita bersemangat. Ada tipe yoga yang membuat pose kita itu bisa bertahan lama. Oke. Ada pranayama atau seni pernafasan yang membuat kita itu lebih rileks, lebih nyaman karena ada sisi detoksifikasinya. Oke, jadi kalau misal untuk pemula yang lebih diutamakan itu adalah Nafas. pernafasannya. Ya. Oke, jadi kalau semisal nih Ibu, ada mitos, ini menurut Ibu mitos atau fakta nih? Katanya sih kalau semisal kita melakukan olahraga yoga itu bisa menambah energi dalam berpuasa Ibu. Mitos atau fakta sih Ibu? Itu fakta. Oh, kenapa? Kok bisa? Jadi olahraga di yoga, ini saya membicarakan masalah fisik ya, jadi masalah otot. Oke. Jadi di dalam yoga itu gerakannya itu bisa diatur keras, intensif, berkeringat atau lembut. Nah, karena yoga itu kan bermacam-macam, tergantung kebutuhan murid atau peserta. Kalau untuk orang awam, berarti harus diperkenalkan dulu tentang yoga. Pertama dia diperkenalkan nafas. Setelah nafas, dia bisa mengatur, menyeimbangkan kondisi pikirannya karena nafas itu akan membuat kondisi pikiran itu tenang, fokus. Nah, setelah fokus, baru yang ditata adalah ototnya. Nah, setelah otot dengan pose-pose, kemudian ditata hatinya. Kenapa? Karena kalau waktu kita belajar nafas, kita diberi instruksi untuk bernafas sesuai dengan kebutuhan nafas peserta. Kemudian melakukan gerakan melalui instruksi. Nah, setelah instruksi melakukan gerakan, kemudian gerakan itu dirasakan. Gerakan seperti ini walaupun gerakannya basic, tapi itu bisa dirasakan manfaatnya selama kita berpose dan sebelum, selama dan sesudah.
Caranya melibatkan emosi atau hati. Kok bisa ya Ibu sampai ke emosi dan sampai ke hati? Ya, karena kalau kita misalkan ya misal saja dalam kondisi malas, Oke. kalau kita melakukan yoga, kemudian otomatis kita tidak bisa malas karena kita akan mendengarkan instruksi dari guru yoganya. Kemudian instruksi ini mengandung perintah di mana otot itu harus diaktifkan. Nah, otot mana yang harus diaktifkan itu melalui instruksi. Nah, otomatis peserta yoga itu nanti akan mengaktifkan ototnya sendiri. Jadi gerakannya tidak malas-malasan karena ini mengaktifkan energi atau mengaktifkan otot dari dalam bukan dari luar. Oh, baik. Jadi setelah kita melakukan pose kita bisa merasakan. Nah, dari pikiran, nafas, pikiran, tubuh, ke emosi itu nanti akan selalu bersinergi. Nah, itu nanti akan tercapai suatu titik di mana keseimbangan antara pikiran, tubuh, otot-otot yang meliputi otot-otot dan hati ini akan menjadi seimbang. Tenang, tubuhnya rileks, hatinya atau emosinya juga tentram. Stabil gitu ya Ibu ya? Ya. Oke tuh, jadi kalau misal kamu puasa nggak ada malas-malasan untuk berolahraga. Karena ternyata olahraga yoga itu bisa menambah energi baik, positif dalam berpuasa kamu gitu ya Ibu ya. Betul, betul. Ibu kalau misal puasa kayak gini biasanya yoga berapa kali nih sehari Ibu di rumah? Kalau saya jangan jadi patokan, Mbak. Kenapa itu? Karena hobi, Udah overload ya? Karena hobi saya itu memang mengajar dan jangan dicontoh kalau untuk peserta karena itu tidak sehat sebenarnya. Emang berapa kali Bu? Bisa 2, bisa 3, bisa 4 kali. 4 kali. 4 kali itu sekalinya berapa jam? 1 jam. Wow. Dalam saat puasa itu 1 jam, tetapi kalau Di luar puasa. di luar bulan puasa itu bisa 1/4 atau 1,5 jam. Wah, keren banget. Nah, kalau untuk pemula sendiri Ibu, biasanya waktu yang ideal itu berapa jam atau berapa menit sih Ibu? Sebaiknya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Dalam latihan itu berarti berapa jam atau berapa menit? 1 jam. Oh, 1 jam. Itu udah minimal banget ya. Kalau Kalau misal standar idealnya. idealnya. Tetapi di Yakes itu menerapkan 1/2 jam, tidak apa-apa. Jadi ada beberapa bagian atau segmen yang saya kurangi agar bisa mendapatkan manfaat yang optimal juga. Gitu. Jadi kalau semisal emang cuma 20 menit, cuma 15 menit itu Tidak malah apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak ada patokan harus sekian menit, tidak ada. Oke. Dan kebanyakan itu yoga itu apakah wanita kah atau laki-laki kah Ibu? Kebetulan mayoritas itu yang suka yoga itu wanita. Usianya Kebetulan. berapa itu biasanya? Yang mulai sadar bahwa tubuh, pikiran dan emosi itu harus seimbang antara 30 sampai 60. Wow. Nah, kalau yang di bawah itu tetap boleh kan Ibu? Boleh dari anak kecil, dari umur 5 tahun itu sudah boleh. Cuman mungkin gaya-gayanya aja yang berbeda gitu ya. Iya, beda. Oke. Apakah yang umur 30 sampai 60 itu gayanya lebih keras atau gimana Ibu? Kalau 30 sampai 60 itu sama. Sebenarnya usia itu hanya angka. Benar. Ya. Kalau semisal udah sering olahraga yoga pasti gak kelihatan ya Bu usianya berapa. Sebenarnya bukan kelihatan secara fisik tapi otot. Oke, ototnya itu bagaimana? Biasanya kalau kita olahraga nge-gym, lari itu kan ototnya tuh kayak berbentuk-bentuk kan Ibu. Nah, Iya. kalau yoga sendiri? Kalau yoga itu memang tidak membentuk otot, tetapi dia memanjangkan otot. Artinya kalau otot kita panjang berarti kita fleksibel. Otot kita panjang berarti kita fleksibel. Jadi Iya. mudah gitu ya Bu, ditekuk-tekuk gitu. Ya sendinya room of movement-nya juga semakin luas gitu. Salah satu contoh aja ya, kalau orang yang terbentuk ototnya itu kan membentuk kayak gundukan Six-pack otot gitu ya. six pack kalau di perut, kalau di lengan itu otot tricep bicepnya udah terbentuk. Nah, bagus untuk body forming itu bagus, tetapi untuk beberapa gerakan mungkin kaku ya. Misalkan salah satu contoh yang kecil aja, mungkin memegang punggung. Nah, ini mungkin tidak sampai ke belakang. Dia mungkin harus sampai sini aja udah di sini di persendian bahunya ini sudah stuck di situ.
Itu berarti tandanya nggak lentur ya? Nggak lentur. Berarti ototnya udah terbentuk, artinya ototnya pendek. Oke. Tapi berarti bentuk otot itu walaupun mau lentur, mau berbentuk, itu sama aja sehat kan Ibu? Sehat. Sehat ya. Sehat. Oke. Tadi udah banyak manfaatnya untuk apakah bisa sampai untuk menyejahterakan diri, Bu? Bisa nggak sih, Bu? Maksudnya membuat kita itu nyaman, tentram gitu. Bener. Nah, otomatis itu pasti. Oke. Tapi tidak instan ya. Contohnya Ibu sendiri ya, katanya Ibu Nah. apa tuh gimana nih? Kalau dari Ibu sendiri manfaatnya yang bener-bener terasa setelah 10 tahun olahraga yoga. Nah, olahraga yoga ini memang mungkin tidak secara instan merubah kepribadian ya. Jadi itu memudahkan waktu juga. Dulu saya orangnya emosional karena saya dulu atlet ya. Atlet apa Ibu? Atlet gimnastik. Wah, keren banget. Nah, otomatis kan kita dipacu, ditekan. Kemudian setelah usia mulai masuk ke 49, pensiunnya kan tahun usia 25. Nah, setelah pensiun, pensiunnya usia 20. Terus setelah pensiun saya memasuki aerobik. Oke. Jadi instruktur aerobik. Tahu sendiri lah Mbak, instruktur aerobik itu mesti kan identik dengan arogan. Capek ya, Oma. Arogan, suaranya kenceng, ambisi, Oke. emosional. Gitu. Kemudian lambat laun saya ke yoga. Itu kan kalau kita olahraga aerobik itu kan kita mengedepankan otot, stamina, tenaga. Nah, tetapi setelah beralih ke yoga, pelan-pelan itu antara pikiran, tubuh dan hati itu menjadi lebih sinkron, lebih seimbang. Jadi pikirannya tenang, tubuhnya rileks. Rileks itu bukan berarti lemah ya, kuat, strong inside. Tuh, strong inside ya. Ya. Oke, keren banget. Oke Ibu. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah yoga, sarannya apa ini Bu? Yang cocok kalau dia pengen banget yoga tapi dia bingung ini Bu. Lakukan saja yoga, kelas yoga. Pasti guru itu akan tahu apa yang harus dilakukan peserta pertama yang masuk ke kelas yoga. Pertama dia diajarin nafas. Kedua dia diajarin pose-pose yang basic. Oke. Pose basic itu bukan berarti posenya mudah. Posenya mudah tetapi harus benar alignmentnya. Alignment itu pose yang seharusnya menurut kondisi tubuh masing-masing, karena fleksibilitas atau kekuatan tubuh masing-masing kan beda. Nah, itu disesuaikan. Jadi di yoga itu tidak ada paksaan, tetapi juga tidak terus memanjakan. Oh gitu. Oke, nah jadi kalau semisal nih ada tutorial YouTube, terus kita pakai tutorial itu, terus kita lakuin di rumah, itu gimana? Efektif nggak Ibu? Sangat bahaya. Kenapa? Terutama bagi orang yang baru awam mengenal yoga kemudian ikut-ikutan YouTube. Karena YouTube itu tidak ada panduan yang benar bagaimana cara melakukan suatu pose yoga yang benar, yang alignment. Alignment tuh supaya kita terhindar dari cedera. Karena mungkin gerakannya itu seperti yang di YouTube, tapi kita tidak tahu cara untuk menuju ke posenya itu, kemudian keluar dari pose itu tuh seharusnya bagaimana. Nah itu yang membuat kita cedera. Saya udah yoga tapi saya nggak suka karena badan saya habis itu sakit. Nah apa yang terjadi? Ya? Berarti ada step by stepnya gimana proses pose-posenya namanya pose apa Ibu? Misal contoh pose yang paling simple dan merilekskan itu adalah pose child pose atau balasana dalam bahasa Sanskertanya. Balasana. Ya, jadi seperti orang sujud itu. Oh itu. Nah itu kalau misal dilakuin sama orang awam pun kalau tekniknya salah ya bakal tidak jadi sakit. Selain sakit tidak memberikan manfaat. Oh gitu. Ya. Tuh jadi berbahaya. Jadi minimal ikut kelas 1-2 kali gitu ya Ibu, supaya paham tahu dulu dasar-dasarnya. Tahu gerakan yang benar. Oke. Tahu nafas yang benar. Benar. Jadi jangan asal-asalan. Jadi malah gak jadi suka, malah jadi menyeramkan ya Ibu. Iya, jadi gini loh Mbak. Kenapa kita jadi cedera? Kalau yoga, terutama itu adalah nafas ya. Pertama tadi kan saya mengatakan nafas. Jadi selama yoga itu tidak ada penahanan nafas. Nafasnya mesti mengalir. Karena kalau nafas itu ditahan dalam satu pose yoga itu fatal akibatnya.
Nafas ditahan dalam satu pose yoga. Berarti dia nggak bernafas itu berbahaya ya Ibu? Berbahaya. Berbahaya. Oke, jadi emang kita kan kalau yoga itu buat menstabilkan pernafasan. Jadi Iya. itu latihan step by step ya Ibu ya. Sebenarnya yoga itu bukan menstabilkan Menstabilkan. pernafasan saja, tetapi menstabilkan kondisi pikiran, tubuh, hati melalui nafas. Wow, lengkap banget, kompleks ya. Jadi kalau misalnya mau belajar yoga lebih detail, mungkin bisa langsung ke kelas yoga terdekat kalian ya sob. Atau mungkin Ibu ada buka kelas di mana aja nih Ibu, bisa diinfoin juga boleh. Mungkin kalau untuk di Yakes itu ada online-nya setiap hari Rabu jam 8 pagi. Tuh ada kelas online juga. Jadi kalau kamu mager keluar bisa di rumah dipandu online juga sama Ibu Puspa ya. Ya. Buat yang di Yakas gitu. Walaupun online seperti yang di YouTube, tetapi saya akan memberikan instruksi yang benar. Jadi gerakan ini harusnya yang benar seperti ini. Jadi kakinya mesti seperti apa, lututnya seperti apa, pinggulnya seperti apa gitu. Benar, jadi langsung dikoreksi langsung ya Ibu sama Ibu Puspa. Terus kalau misalnya offline Ibu di mana aja? Offline itu saya selain punya studio sendiri di rumah di area Semarang Timur. Kalau di kota itu ada di Sidodadi Timur di Jasmine. Tapi itu khusus untuk swing aja, swing yoga. Juga ada di Semarang itu di Mosuyudi di La Fiesta Studio. Tuh banyak banget. Jadi kalau misal mau belajar yoga, sebenarnya studio-studio terdekat itu juga banyak ya Ibu ya. Udah banyak ya sekarang ya, nggak seperti dulu ya Ibu. Ya, cari aja studio-studio di Semarang yang terdekat. Ya, jadi jangan asal-asalan. Kalau mau belajar langsung, ya langsung aja ke ahlinya ya Ibu ya. Oke, Ibu Yoga. Ini Ibu Yoga kan salah. Ibu Puspa ya, Ibu Puspa. Ibu Puspa, boleh dong ucapin semangat buat teman-teman. Terakhir nih, closing statement apa sih biar lebih semangat lagi buat berpuasa dan buat mengajak mereka juga buat belajar yoga gitu. Ya, untuk semuanya ya. Jadi kalau kita sudah puasa, jangan kemudian beribadah itu memang penting seperti tadarusan atau sholat malam. Nah, tetapi beribadah itu kita butuh tubuh yang sehat. Nah, kalau kita mager, saya jamin pasti untuk melakukan kegiatan ibadah itu akan malas. Jadi tetap berolahraga, terutama yoga, karena yoga itu bisa diatur intensitasnya. Dan yoga yang bagus itu akan memberikan kita semangat karena kita melakukannya pagi hari. Nah, kalau sore hari akan memberikan relaksasi sehingga kita bisa beristirahat dengan nyaman, berkualitas. Oke, tuh udah dikasih semangat dari Bu Puspa. Jadi kalian jangan ada alasan buat malas-malasan atau mager-mageran ya Sobat IndiHome. Jadi walaupun puasa harus tetap semangat. Itu juga bisa alternatif kalau kalian bingung mau ngapain, bisa nih olahraga yoga gitu. Wah gak kerasa Ibu, kita udah di penghujung acara ya kan. Terima kasih banyak Ibu Puspa udah mau menyempatkan hadir di IndiHome Jateng DIY. Semoga bermanfaat untuk Sobat IndiHome semuanya. Dan kita semua diberikan kesehatan dan juga selalu semangat dalam menghadapi hidup kita. Kita cheers dulu nih Ibu. Cupi, cuap-cuap sambil ngopi. See you. Cupi, cuap-cuap sambil ngopi.